Halo, apa kabar Mantri Squad? Oke, ini udah jam 7 malam sebenarnya. Cuma eh, ya tadi kita foto-foto sedikit dan gua nggak tahan. Kok gua nggak tahan ya? Oke, ya gua mau memanfaatkan kesempatan ini buat menjelaskan ke kalian knowledge tentang Brembo Italy. Ada kaliper. Kali ini kita batasi hanya di kaliper dan master. Kebetulan koleksi yang kita miliki sekarang itu hampir lengkap sekali. Jadi kita punya posisi lengkap. Nah, gue rasa ini adalah timing yang tepat untuk gue bikin video yang menjelaskan ke kalian tentang nama, tipe, spek, dan perbedaan-perbedaannya. Oke, gue akan mulai dari kaliper dulu. Oke, kaliper biasanya buat kalian motor-motor light bike. Gimana ya, light bike itu cc-nya oke, gue mungkin langsung referring aja ke produk ini. Ini adalah kaliper performance dari Brembo. Jadi Brembo itu sebenarnya divisinya dibagi di beberapa kelas, 3 lah kita sebutnya: OE, High Performance, dan Racing. 3 ya. OE adalah Brembo yang dipakai di motor standar tuh, yang udah ATPM dilengkapi dengan ada kayak H2, Ducati. Itu Brembo master-masternya udah OE. Jadi itu adalah line up OE. Brake pad-nya pun ada juga line up brake pad OE. Tapi ada juga line up high performance, di mana itu buat kalian yang dari spek motor standar upgrade performance. Itu levelnya disebut, kategorinya adalah high performance. Ada lagi racing kit yang dipakai real, memang di develop untuk balap, WSBK, WSP, and so on, MotoGP dan sebagainya. Nah, ini adalah most of this adalah high performance. Kita nggak mainin Brembo OE karena menurut kami speknya nggak buat apa gitu kalau speknya level sama OE, nggak perlu. Oke, jadi ini adalah sentuhan paling awal buat kalian motor light bike. Misalnya motor apa aja, ya kalian bisa perhitungkan dari horsepower dan kebutuhannya. Jadi kalau untuk 150 cc, 250 cc, 250 cc ke bawah lah ya, 250 cc ke bawah, 400 cc pun masih bisa. 650 semi seperti IR6, Z6,5, Ninja 650. Nah, ini cocok pakai ini. Ini adalah Brembo kaliper high performance. Ini adalah cara sebutnya ya. Jadi supaya nggak salah-salah lagi nyebutin Brembo pakai 1 pin, 2 pin, 3 pin, 4 pin, 5 pin, 6 pin. Itu harusnya adalah spek yang biasa kita sebut adalah biasanya berkaitan dengan spek di ini. Jadi ini sebutnya adalah Brembo kaliper high performance aksial. Kenapa aksial? Karena bautnya itu posisinya, jadi kalau ini disc brake, ini dipasang, bautnya itu dari arah sini. Itu kenapa disebut Brembo kaliper aksial. Ini adalah aksial pitch 40 mili, artinya dua baut ini jaraknya 40 mili. Lalu ada 4 pot, Brembo 4 pot, potnya 1, 2, 3, 4, size-nya 34-30. Yang atas 34 mili, yang bawah 30 mili, dan berlaku depan belakang 34-34, 30-30. Itulah. Jadi ini disebutnya Brembo kaliper aksial P4 3430 RHS alias right hand side. Jadi kalau kamu duduk di atas motor, kaliper ini pasti akan nyangsang di sebelah tangan kanan, right hand side. Gas. Nah ini kita juga ada ready yang left hand side. Jadi hanya mirror aja, tapi speknya sama. Karena kita tahu kebutuhan motor-motor di Indonesia pasti kan perlu dua ini. Kebanyakan lah 150 cc, 250 cc, skuter dari yang 110 cc sampai 250 cc pakainya ini. Bahkan IR6N, CB 400, ya 400 cc, 650 cc yang powernya di range masih under 100 HP, menurut saya ini udah cukup sekali. Kalau sampai kurang pun kalian upgrade brake pad ya, karena ini ada brake pad bawaan dari kalau beli Brembo Brembo high performance ini, itu yang warna hitam. Kalian bisa upgrade jadi yang sinter.
atau bisa gantung sekalian yang Z04 yang Sintered Racing. Wow, itu sih brake performance-nya naik jauh. Cuma kaliper cukup. Kenapa? Kenapa harus ada keseimbangan ini? Ya balik lagi, brake feeling, feedback, sama weight adjustment semua harus dipikirin. Itu oke, itu saya sebut ya. Kita ada ready yang RHS, LHS. Lalu saya jelasin untuk yang Brembo belakang atau 2 pot. Ini adalah Brembo. Oke, dulu larisnya adalah, bukan larisnya, masuknya banyakannya adalah mereka basicnya adalah Brembo yang kayak gini tuh warnanya gold. Apa bedanya kok? Bedanya gold sama grey? Gak ada bedanya, cuma beda catnya. Jadi dulu memang warnanya gold semua. Habis itu mulai ada yang black semua. Jadi ada gold dan black. Habis itu muncul, karena waktu itu ada Brembo M4, banyak yang pengen warnanya grey terus red logo. Jadi sebenarnya ini cuma request. Bahkan kita bisa pesan dengan minimum 100 pieces. Itu kita bisa pesan mau mana, merah, silver, gold, yellow, green, blue, whatever. Katalog warna yang kalian suka lihat Brembo display itu semua bisa kita pesan. Semua kita bisa pesan. Jadi karena lagi larisnya adalah grey, jadi akhirnya season sekarang kebanyakan adalah grey. Gold itu kayaknya udah dilupakan. Tapi black masih beberapa ada area tertentu. Pegel, Patrisno. Oke, Kak, kalau udah 10 menit kabarin ya. Sebelum 10 menit. Oke. Ini karena nggak ada orang media, jadi saya dibantu sama Patrisno, teknisi. Pegel dia megangin HP. Saya hukum kamu. Oke. Pokoknya lu habis pegangin bebas corona. Nah, oke, ini adalah Brembo 2 pot. Aksial juga, betul, karena bautnya begini. Ini adalah Brembo peruntukan buat belakang. Jadi ini adalah disebutnya adalah P2 34 84 mili. Apa artinya itu? Brembo kaliper 2 pot, pitch 84 mili. P2 2 pot 34 mili size potnya, dan pitchnya adalah jarak baut ke baut adalah 84 mili. Ini adalah yang paling umum. Biasanya kalau yang balap nanti ada lagi yang karena disnya kecil, jadi Brembonya juga supaya lightweight, jadi dia pakai yang pitch 64 mili. Tapi itu racing, Moto 2, 3 sama GP kalau salah ya. Mesti cek mereka pakai apa. Tapi yang pasti bukan 84 karena terlalu besar dan terlalu berat. Oke. Betul dulu ada banyak beredar P2 tapi 30. Logonya nggak seperti ini, dan itu dia lebih kecil. Saya udah nggak rekomen lagi pakai itu karena palsunya banyak banget, dan juga cari brake padnya susah. Kalau ini brake padnya umum, banyak, gampang. Tipenya ada apa? Sebenarnya ada. Oke, tadi lupa jelasin. Ini Brembo high performance kayak gini, ini udah nggak perlu disebut lagi, tapi sebenarnya saya mau sebutin nih. Ini adalah bukan Brembo monoblok. Apa bedanya monoblok? Banyak orang salah sebut monoblok adalah radial. Padahal salah. Monoblok yang dimaksud adalah ini loh. Bodinya, shellnya, ini terdiri dua piece. Bagian depan sama belakang, tuh lihat ada sambungannya. Lalu di baut, depan sama belakang. Ini 4 baut ini adalah nyambungin depan belakang. Makanya dia bukan monoblok, tapi 2 piece. Dan emang umum, kalau high performance begini, nggak perlu monoblok. Bedanya apa sih? Ya lebih ke engineering makin tinggi, udah pasti lebih mahal dan makin precise. Itu aja. Tapi sebenarnya cukup kalau untuk kelasnya yang dipakai ini. Sama, yang Brembo belakang juga ini dua piece semua. Yang ini adalah forge, itu juga forge. Tuh, 2 pot, 34 mili, piece 84. Ini yang grey dengan logo baru, ya kan? Kalau dulu kan tulisannya Brembo tuh, yang tahun berapa tuh ya? 2016 ke bawah ya, 17 ke bawah lah. Terus baru kan logonya diganti nih. Karena kenapa sih mereka ganti ya? Gimana ya, yang palsuin banyak, jadi mereka ganti logo. Cuma jujur Brembo juga agak lambat lah untuk dalam hal itu. Cuma ya mereka kalau misalnya dipalsuin terus, berubah terus juga repot ya. Oke. Nah, ada beberapa yang kalian harus tahu tadi sama ini. Nah, ini nih 2 lubang ini sebenarnya udah mau 10 menit. Pause dulu. Oke, lanjut ke part 2. Tadi sampai mana tuh bro? Oke, dulu ganti logo. Oke, ini adalah penggantinya. Goldnya udah usang. Sekarang jadi basicnya orang pasti beli grey. Ini depannya.
Ini belakangnya. Nggak ada mana lebih baik, mana lebih buruk, semua sesuai selera. Terus ada juga yang P234 red logo sebutnya, gray red logo. Sebenarnya speknya sama persis, cuma bedanya di logo. Bagian depan, bagian belakangnya sama. Oke, bagian depannya dong. Some people lebih suka plain seperti ini, some people lebih suka ada norak merahnya. Selera. Karena balik lagi ya, kalau misalnya motor sport, racing look gitu ya, kalau pakai red logo mungkin kesannya makin racing. Tapi kalau kita lagi bangun motor scrambler, cafe racer, I think this is more suitable kali ya. Jadi agak kalem gitu. Sebenarnya bisa kita request black atau mau gold lagi, itu bisa. Itu sama. Nah, oh iya tadi dua lubang ini, yang ini adalah satu bleeder, yang satu buat nanti apa namanya banjo baut selang rem. Pas pemasangan kan kadang ada yang di atas, ada yang di samping belakang, ada yang di bawah. Kalian tentu kalau pasang selang rem, ingat nih apa sebutnya ya, rules tak tertulis. Kalau pasang selang rem jelas lebih bagus selang semakin pendek. Kenapa? Gerak fluidanya makin sedikit, fluida yang digunakan juga makin sedikit. Dan juga kita semakin saat instalasi, kalau kita bisa bikin very tight, flow rapi, bagus, tight, itu ngilangin dari resiko-resiko yang tidak diinginkan saat crash atau nyangkut sesuatu gitu loh. Jadi saya suka lihat banyak orang pasang selang rem melingkar-lingkar sampai ke belakang, muter-muter. Men, gak ada yang salah, tetap rem bekerja. Cuma I don't know ya, kalau if you do it with the real passion, I think harusnya bisa dipercantik lagi atau di optimize lagi, itu aja. Dan ingat nih, dua posisi ini kalian bisa saling tukar. Misalnya kalau taruh posisi bawah, selang remnya kita mau bikin supaya lebih rapi, itu selalu kita ambil yang titik ini. Jadi banjo ini, bleeder ini, kamu bisa pindah ke belakang, bleedernya jadi di sini, baut selang remnya jadi di sini. Itu bisa, dan ini sama dratnya. Jadi kalian bisa pindah-pindah. Nah, tips and trick. Jadi lebih rapi kalau misalnya pemasangan. Itu sama juga ada di sini. Ini juga kalian bisa pindah-pindah sebenarnya, yang ini sama di sini. Bedanya di mana? Saya lebih suka kalau bleeder ada di atas, karena saat nanti lagi bleeding out, airnya itu, ini kan posisi paling atas, airnya bisa jauh lebih keluar, lebih total. Kalau saya, kalau Anda ya. Kemudian trik kalau lagi pasang Brembo P234 lagi bleeding buang angin, paling benar adalah kaliper kalau bisa dicopot, lalu posisiin baut bleeder itu kayak gini nih, agak miring diagonal. Jadi dia posisinya adalah angin nanti kan selalu bergerak ke atas. Ini ada di posisi teratas daripada body kaliper lainnya, sehingga udara yang terjebak di dalam itu akan naik dan ke bleeder. Kadang ada beberapa customer yang posisi di bawah gitu ya, lagi total kosong terus nge-bleeding, nggak beres-beres. Kenapa? Come on, udaranya strap di sini semua, bleedingnya di bawah. Sampai kapan juga belum tentu bisa keluar. Itu triknya. Oke, macamnya tadi udah logo. Nah, kemudian ada lagi nih, ini yang high performance tapi bodinya billet aluminium. Ini warna black, ini warna grey. Modelnya sama, cuma beda warna. Ini kalau grey mungkin buat dipasangin buat yang kaliper grey. Ini yang black untuk dipasangin dengan kaliper black. Oke, speknya apa bedanya sama yang ini? Sebenarnya sama. P2 34 84 mili. Bedanya yang ini bodinya adalah forge cast, yang ini adalah CNC billet. Itu beda. Yang ini tetap dual piece, bukan monoblok. Yang ini juga dual piece, non monoblok. Paling kelihatan dari mana nih? Bodi depan belakang ada sambungan. Lalu ada dua baut ini nih, yang sebenarnya ini baut untuk mengikat ke bodi belakang. Oke, secara weight, I think ini tetap lebih ringan sedikit, ya, lebih ringan. Kampasnya sama, kampas yang digunakan sama.
Cuma beda styling juga lah ya. Namanya kalau ya kalian bisa lihat lah ya, ada barang, ada harga, ada kualitas, sama ada performance. Lihat, juga lebih slim. Slimnya di bagian bawah maupun bagian atas. Apa bedanya? Nah, motor-motor tertentu, salah satunya CBR 1000 atau beberapa motor lain superbike, kalian pasti ngalamin kalau pasang kaliper belakang, seringkali kita ngejar pasti brake pad makan penuh disc brake. Dan seringkali akhirnya bodi dari kaliper, kalau pakai yang ini, bodi dari kaliper pasti mentok ke punggung hook dari velg, itu sering. Makanya pasti harus pakai ini karena lebih slim. Lihat deh, terhadap posisi baut, ini jelas lebih slim. Ya, lihat posisi baut saya udah medium datar, bodi yang kanan, bodi yang sini, yang ini lebih nonjol. Begitu pula di sisi atasnya, ya kan? Nah itu, oke. Itu salah satu pertimbangan. Kita punya grey, punya black, kalipernya, kampasnya semua sama. Oke, kita beralih ke kaliper radial. Nah, kalau ini disebut aksial, ini aksial, ini adalah kaliper radial. Kaliper radial itu apa sih? Ya ini loh. Kalau dipasang, ini disc brake, bautnya seperti ini, tuh masuknya. Oke, bautnya, sumbunya radial terhadap poros diameter disc brake di sini. Gerakannya seperti ini. Itulah kenapa disebut radial. Monoblock artinya body itu single piece. Nah, ini monoblock. Tapi oke, kita mulai dari yang paling basic, yakni kalau untuk kaliper radial tentu kalian tahu yang OI banyak lah ya, yang dipakai di BMW S1000RR, apalagi ya Ducati yang dulu-dulu itu semua OI spek radial. Jangan disamain sama M4, walaupun sesama radial, tentu speknya berbeda, bobotnya pun berbeda. Kita punya M4, ini adalah yang paling basic yang kalian tahu juga dari dulu, ini adalah best selling, dipakai di OI juga untuk beberapa motor high performance seperti Ducati 848 Evo, ya kan? Dulu apa yang pakai ini ya? Banyak lah. Kaliper M4, sebutnya kaliper M4. Kaliper M4 ada dua tipe, 100 mili dan 108 mili. Bedanya apa? Ya ini, pitch-nya. Ini apa kaliper? Sebutnya kaliper M4, speknya adalah radial, monoblock, pitch-nya ada yang 100 mili, ada yang 108 mili. 108 mili adalah mostly pasti motor Jepang, tapi ZX10 baru itu udah 100 mili, H2 itu 100 mili. Lainnya, I believe masih 108. Terus yang 100 mili biasanya dipakai di motor-motor Europe, Aprilia, Ducati, MV Agusta itu 100 mili. Kecuali tambahannya H2 sama ZX10. Oke, oh iya, sama gitu ya. Honda baru yang pakai radial tuh, Nissin, itu 100 mili. CB150 New, CB650R, ya itu ya, CB150R, CB650R. CB150R belum masuk ke Indonesia. Ini adalah Brembo M4 sebutnya. Speknya 4 pot, 2234, 34 mili. Semua pistonnya 34 mili. Ini quite heavy. Kaliper radial monoblock buat kalian yang upgrade motor kalian yang paling basic, tapi sebenarnya udah sangat mumpuni. Buat kalian pakai street dan track day ini udah sangat mumpuni. Kekuatannya di mana jelas semuanya berbeda, dan brake pad-nya juga kalau dapat udah yang sinter. Makanya dia jauh pakem. Jadi ingat, kalian ganti kaliper tuh pakem selain sistematika brake brake sistemnya juga karena brake pad-nya gitu. Oke. Oke, saya mau bedain aja, kasih kalian bahwa yang ini M4 ada yang 100 mili, ada yang 108 mili. Tunggu, gue jadi lupa yang mana. Oke, yang ini adalah 100 mili. Ini adalah M4 100 mili. Paling kelihatan dari mana? Dari lubang masuk selangnya. Tuh, posisinya miring. Oke, ini adalah kaliper M4 100 mili. Kalian bisa lihat paling nandainnya di sini nih. Lubang baut selang remnya adanya di sini posisinya, tuh ya, kanan kiri. Ini M4 100 mili.
Kalau ini M4 108 mili. Nah, ya kan, lubang selang remnya adanya di sisi sini. Itu 108. Tentu size-nya juga akan terlihat lebih lebih panjang. Sih? Sedikit lah lebih panjang. Padahal speknya sama, hanya untuk peruntukan motor berbeda. Oke, ini ada kita ready M4 100 mili dan M4 108 mili. Kemudian setelah M4 berjaya lebih dari 1 dekade, akhirnya mereka mengeluarkan tipe baru. Tipe pertama adalah GP4 RS, kita punya barangnya di sini. Dan sebenarnya mereka udah punya tipe baru lagi, Stylen kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu yang dipakein di motor. Jadi gini, dulu kan M4 dulu 100 mili, 108 mili, dua-duanya M4 historinya ya. Abis itu keluarlah Ducati Panigale. Pertama kali itu keluar motor Ducati Panigale dengan kaliper baru. Karena 848 VFO, 1098S, mau yang gimana pun itu semua pasti pakai M4. Abis itu keluar Panigale, berarti tahun 2012 keluar yang namanya Brembo M50. M50 itu bentuknya seperti ini GP4 RS, tapi dia pitchnya 100 mili. Dia tidak bikin yang model kayak gitu, tapi 108. Akhirnya beberapa tahun lalu, belum lama, dibikinlah Brembo GP4 RS. Pitch 108, tapi stylingnya kayak M50. Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu hal, sebuah kaliper yang akan menggantikan M4. Kita nggak punya M50 di sini. Jadi kalau misalnya kita deretin, mungkin ini M4 100, 108 mili, kita punya M50 dan GP4 RS. Kenapa saya menyandingkan sama? Karena sebenarnya speknya hampir semua sama. GP4 RS itu kalau nggak salah pistonnya juga udah berubah atau sama, saya mesti cek. Dia masih 3434 atau 3430, saya mesti cek. Tapi ada perubahan. Kenapa? Yang paling berasa adalah ini lebih enteng dan compact dibandingkan ini jauh lebih berat. Weight. Ya tentu kalau buat kalian yang pakai motor sport ya, weight itu segalanya. Apalagi posisinya cukup tinggi di axle roda, buat handling dan lain-lain. Ini weightnya cukup sangat berat, yang ini udah jauh lebih ringan. Oke, jadi kalau misalnya mau itu ya basicnya M4, upgrade-nya adalah kalau 100 mili pakai M50, kalau yang 108 milinya adalah GP4 RX. Kita punya ready stock, ini cukup langka. Setelah kosong selama 6-8 bulan, akhirnya ada lagi GP4 RS dari Brembo Italia. Memang begitu mereka produksi, bisa gap lama banget tuh. Uniknya mereka. Kampasnya semua masih sama, dari M4 sampai GP4 RS itu masih sama. Jadi ini adalah GP4 RS. Oke, sama, dia monoblock kaliper tapi casting forge. Oke, kampasnya sama persis sama M4, cuma dengan beda body, dan body ini jauh lebih ringan dan size-nya jauh lebih kompak, dan menurut saya mungkin stylingnya jauh lebih modern. Ini GP4 RS dengan pitch 108 mili, ready stock. Oke, ini GP4 108. Nah, saya akan lanjutin. Ini adalah kaliper yang sebutannya bodinya monoblock dan forge cast. Kita lanjut naik ke kelas di atas ya. Sebenarnya masih banyak jenjangannya. Cuma kalau di sini kita akan naik ke arah yang bodinya bukan lagi aluminium yang di casting dan di forging, tapi ini adalah bodinya billet aluminium yang di CNC dibentuk. Kita ada GP4 RX. Tentu sebenarnya ini juga udah nggak awam buat di kalangan kalian karena udah banyak banget, dan yang paling atraktif karena kalian lihat finishingnya nickel, gitu kan. Jadi basically kalau menurut saya spek ini GP4 RX dan GP4 RS itu almost the same. Kalau nggak salah size pistonnya sama, bobot juga kurang lebih, tentu lebih ringan yang CNC billet. Kampasnya juga sama. Jadi sebenarnya nggak jauh beda, cuma stylingnya jauh karena finishing nickel dan dia billet aluminium. Ini adalah Brembo GP4 RX. Jadi dia bahannya CNC billet. Bahannya adalah billet aluminium solid yang di CNC dibentuk, tapi dia bukan monoblock, ya kan? Makanya dia ada bautnya nih,
2, ditaruh di belakang. Ditaruh di belakang, diumpetin tuh. Kalau dari depan nggak kelihatan, dari belakang kelihatan. Ini ada 2 bodi yang digabung jadi satu. Kampasnya masih sama M4 sama GP4RS. Ini adalah Brembo GP4RX, pakai X, 4 pot radial, ini 108 mili, dan kita juga punya yang 100 mili. Jadi kita lengkap, kita punya 108 mili, punya 100 mili. Bedanya di mana? Dah, kalian pasti kelihatan. Selain lubang pitch, yang ini jarak lubang bautnya 108, yang ini 100 mili, posisi bleedernya dan baut banjo. Kalian bisa lihat ini ada 2 lubang, yang satu ini bleeder langsung, yang ini adalah buat selang rem. Sedangkan yang ini tidak punya nih. Kenapa? Karena dia sistemnya jadi satu, udah didapat di boxnya. Nanti pasang baut selang remnya adalah bleeder juga, gitu. Jadi nanti bleedingnya dari situ. Ini yang 100 mili. Kita punya in stock. Oke. Jadi ini best sellingnya untuk sampai sekarang. Sebenarnya apalagi yang di atasnya banyak. Ada lagi GP4RR dengan ini RX itu RR. Bedanya apa? Udah pasti yang pasti dan paling notaben paling utama sebenarnya adalah karena potsnya itu titanium. Kalau ini masih hard steel. Kalau itu titanium. Jadi jenjangannya itu banyak tuh. Dari yang GP4RX ini sampai ke atas itu sebenarnya masih banyak. Cuma kali ini saya ada ready stock kaliper 2 set, pitch 108 mili, radial. Aduh, entek banget. Ini sama ini, entengan ini. Tesnya pakai apa? Di meja ini udah kaliper paling enteng, paling ini ya, 2 pot. Oke, 2 pot CNC. Oke, ini tetap lebih enteng. Jadi saya punya dari sini adalah kaliper seri XB6. Kalau udah seri X, itu adalah seri bukan lagi high performance, tapi racing line. Kalau kalian beli ini dalam satu box disertai langsung dua piece kanan kiri. Kalau ini belinya per sisi dan tanpa kampas. Jadi satu box kecil, size boxnya sama kayak Master Ram. Isinya juga kaliper bongkahan seperti ini. Kampasnya beli lagi terpisah dan kanan sama kiri beli lagi masing-masing. Ini adalah kaliper XB6. Speknya 4 pot radial. Ini pitch 108 mili. Dengan piston titanium. Jadi 4 pot semuanya itu titanium pot. Tahan panas banget. Tahan panas utamanya. Kedua, sangat ringan. Sangat ringan. Ya tadi Trisno pegang, jauh ringan. Kaget pegangnya. Dan weight ini sangat penting. Weight sangat penting. Kita punya ready stock ada 2 set. Jadi kalian bisa lihat bahwa ini CNC billet, tadi beda sama GP4RX. Oh, ini beratnya jauh. Kalau ini kan billet juga, nikel juga, tapi non monoblock. Ini monoblock. Ini full cangkang dari depan sampai belakang. Itu satu billet aluminium yang di CNC dengan teknologi tinggi. Jadi CNC-nya benar-benar ngebentuk billet aluminium besar di CNC hingga jadi satu piece shell. Lalu ditanam dengan pot titanium. Kalian bisa lihat tuh. Kalau titanium pot, lihat kan warna kuning-kuningnya. Itu titanium. Dan ini adalah sebenarnya model seri X yang lagi tren dan lagi booming. Fresh, model baru. Kalian bisa lihat dari stylingnya very nice. Jadi di sininya ada stylingnya dan paling ketahuan ini nih. Di sininya ini kan polos nih. Ya. Kalau ini sininya tuh. Dia berusaha untuk membuang bobot sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya di profile sekaligus juga tambah lebih cantik. Jadi tambah cantik iya, profiling iya, less weight iya. Tuh. Keren sekali. Dan super ringan. Harganya cuma sangat istimewa. Oke, jadi ini kita skip beberapa line up dan kita langsung ke ultimate-nya. Ya. Menurut saya ini adalah udah spek WSBK dan MotoGP. Ini ringan, titanium pot, monoblock dan CNC billet. Dan kita juga ready, udah siapin semua kampasnya. Nah, makanya kampasnya beda nih.
Kalau ini kampasnya khusus, style bentuknya seperti ini. Dan kampasnya kita juga maunya adalah dari Brembo. Brembo itu untuk high performance. Kalian juga misalnya dari M4, GT4 RX juga kalian bisa upgrade. Kalian bisa replace, saat ada replacement bisa pakai Brembo brake pad Sintered high performance yang ini, atau kalian bisa minta upgrade Z04. Di Indonesia sebenarnya di track day itu udah banyak yang pakai Z04. Cukup boros, tapi rigidnya luar biasa. Rigid dan karakter terhadap temperaturnya itu luar biasa banget. Anda benar-benar bisa late braking pasti dapet, nggak akan overheat. Brake pad udah pasti harus pakai dot 5, terus juga rotor juga harus ganti. Itu rigid banget. Suspensi dan ban itu harus benar-benar mumpuni supaya Anda benar-benar bisa late braking, late-nya deket ya, top. Nah ini, jadi brake padnya kita nggak mau pakai macam-macam lah, pakai Brembo Sintered yang Z04. Ini udah kita siapin, jadi kalau beli udah tinggal langsung dapet. Kita ready stock, ultimate. Harganya ya udah 9 digit lah. Tapi wow, seksi banget dan mana ya? Kalau waktu itu dipasang di R1M gue juga kerennya luar biasa. Oke, berlanjut. Itu udah kita bahas tentang radial caliper. Nanti kalian bisa digging more info, buka website Brembo, buka download katalog produknya mereka. Kalian bisa belajar banyak dari instalasi, prosedur, spek dan lain-lain. Kenapa saya encourage kalian, baik semua para bikers dan juga user, ini penting banget buat kalian untuk nambah produk knowledge, wawasan, spek dan lain-lain, supaya saat kalian upgrade, modifikasi, kalian mengalirnya itu bukan sekedar Anda membuang uang yang mana yang paling mahal dan lain-lain, tapi gimana ya, passion, hobi, bikers sejati itu ada di situ gitu. Jadi spek kalian harus tahu, needs kalian juga harus tahu, jadi kalian bisa pilih. Oke, sekarang kita bahas tentang master ramp. Kebetulan, kebetulan hampir semua master ramp yang dipunya oleh Brembo kita punya. Mulai dari yang paling bawah di kelas high performance ya, bukan yang OI. Brembo RCS. Brembo RCS untuk clutch kita ready, RCS 14, RCS 16. Jadi kita RCS 14 ready puluhan dan RCS 16 puluhan. Ini kan best selling banget karena dipakai terakhir di motor-motor skuter yang remnya kanan kiri. Aerox enggak ya? NMAX, ADV, Forza, ADV, X-Max. Nah itu best selling. Udah lama kosong, sekarang ready. Cukup banyak, kalian bisa langsung kontak ke kita untuk dapetin RCS 14, RCS 16 clutch. Lalu untuk brake-nya, kita punya RCS biasa juga, ada dari RCS 14, RCS 17, RCS 19. 15-nya kita skip. Jadi kita punya RCS 15, 17, 19. Buat kalian yang butuh, kalian bisa dapetin. Semua original, semua genuine Italy, semua bukan palsu, bukan kaleng-kaleng. Kok kaleng-kaleng? Oke. Nah, terus Corsa juga kita punya. Jadi Brembo RCS ini juga sama kayak M4 lah ya, kekal, abadi, ya, dibutuhkan semua orang. Akhirnya dia upgrade. Sedangkan menurut saya kurang suka banget sama brake feelingnya dari RCS. Tapi banyak orang yang suka. Jadi selera ya. Kalau saya lebih suka yang linear, yang saya bisa ngerasain berapa percentage braking yang saya dapetin. Saya nggak suka yang parabolik. Parabolik tuh begini. Sorry, yang kebalik apa tuh? Progresif ya? Ya, progresif. Saya nggak suka. Saya nggak suka yang brake kok dikit-dikit nggak berasa, begitu ngerem langsung ngerem banget. Saya tidak suka. Beneran deh. Susah banget kontrolnya. Apalagi di track. Nggak demen. Saya lebih suka yang linear. Oke. Abis itu mereka mengupdate. Oh, salah satu kelemahan RCS. Walaupun saya penggemar Brembo, tapi harus kita akui RCS punya kelemahan. Wow. Kayak domino. Bentar. Maaf kawan-kawan. Nah, Brembo RCS itu kelemahannya adalah
Kalau kita stok misalnya 100 piece dipasang di salah satu motor, misalnya 100 biji itu kita pasang di satu motor yang sama, kita bleeding sampai nggak ada udara, itu posisi braking ya atau tarikan tuasnya, ada jedanya, ada yang nggak ada jeda, ada yang ada jeda, itu bisa beda-beda. Betul Mas Isno? Betul. Dari bertahun-tahun itu sering dikeluhin oleh customer. Kok Brembo RCS gue lebih dalam? Kok Brembo RCS gue dia lebih tinggi, lebih padat. Yang ini lebih dalam, padahal sebenarnya jedanya banyak. Men, ini ugly truth, memang demikian Brembo RCS. Kalau Anda beli, hoki-hokian. Kadang dapat yang bagus, kadang enggak. Tapi bermasalah nggak? Enggak sih sebenarnya. Cuma beda aja titik point breakingnya. Itu aja yang berbeda. Nah, untuk komplainan itu tuh ke Brembo udah banyak banget. Udah bertahun-tahun lamanya. Dan akhirnya mereka menjawab dengan Brembo RCS yang baru, yakni disebut Brembo RCS Corsa Corta. Ini dia, kita punya lengkap RCS Corta Corta dari RCS Corta Corta 15, 17, 19. Kita punya Corsa Corta. Bedanya apa? Kalau mereka kan, oke, secara fisikal tentu beda. Ini lebih cantik ya, body radial pumpnya. Ini disebut adalah radial pump. Kenapa? Karena ini pistonnya ini posisinya begini, makanya disebut radial pump. Oke, Corsa Corta tuh bedanya apa sebenarnya? Bodinya kurang lebih sama lah. Ini forged bukan billet. Levernya dirubah, stylingnya emang lebih cantik. Terus di tangan juga sebenarnya lebih enak. Kalau ini kan lebih bulky, gede, kotak. Kalau ini lebih kecil, slim dan lebih rounded. Jadi lebih enak. Kalau saya bilang ini lebih enak handle-nya. Tentu lebih mahal. Dan mereka menjual ada fitur NSR, Normal Sport Racing. Tahukah kalian kalau gimmick kalian kalau ditawarin sesuatu mode kayak sama dengan mode di kendaraan roda 4 tuh ada mode sport dan lain-lain, itu sebenarnya adalah setup. Itu adalah setup. Bisa setup elektronik, atau kalau di segini ini sebenarnya adalah gimmick menurut saya. Kenapa? Apa sih yang bedain? Kok dia bukan elektronik tapi bisa ada NSR? Yang ngebedain ini adalah sebutnya apa? Preload. Kalau di suspensi itu preload. Ini kalau di posisi R berarti jaraknya segini. Ya. Kalau saya putar nih, saya berusaha untuk diam, saya putar ke S. Kalian akan melihat bahwa lever ini turun. Kelihatan nggak? Saya ke R nih. Saya ke R ya, saya putar. Lihat, beberapa mili lever ini turun ke bawah. Jadi, untuk menjawab keluhan customer tentang RCS, di mana ada beberapa master RCS Brembo yang katanya terlalu dalam remnya, makanya dia kali lewat sini. Jadi preload tolerance-nya ini disetting lewat sini. R alias preloadnya paling banyak. Mode N adalah yang paling base. Jadi kalau kebetulan Anda dapat Corsa Corta terus agak dalam, ya Anda pakai yang R. Kenapa? Supaya gap yang tadinya ngambangnya itu sebelum ngerem itu hilang. Dek. Ngerti yang saya maksud? Kalau motor Anda pakai Brembo Corsa Corta terus udah padat, ini mulai dari N ya, terus udah lebih padat dari awal gini udah ngerem, alias preloadnya udah mepet, gapnya kecil, udah nggak perlu roba-roba kayak R, karena kalau R nanti jadi terlalu agresif. Jadi menurut saya bukan ngejelekin Brembo. Kalau disebut ini NSR, saya merasa itu gimmick. Nggak ada nanti secara psikologi mindsetnya orang mode braking, brake mode-nya itu tidak demikian, tapi adalah 3 tipe ini adalah untuk mengatur preload dari lever brake. Jadi itu cara ngakalinnya. Nah, oke, jadi itu ini. Itulah beda RCS sama Corsa Corta. Selain styling, handle juga lebih enak, dan selain itu kalau dia ya kalau saya sebutnya apa ya, gedek. Remnya tuh karakternya gedek. Kalau ini udah mulai lebih linear. Feeling remnya udah lebih linear.
tapi memang belum selinier brand lain, padahal sama-sama forge. Nah, di sini sebenarnya stepnya dari RCS itu naik satu ada namanya Brembo CNC Billet yang red logo, tapi dia bukan RCS. Brembo red logo CNC Billet itu ada speknya, biasanya kalau saya 19x18. Nah, kita di sini punya lagi ready stock Brembo GP disebutnya, karena ini adalah master rem yang sama yang digunakan di sebutlah motornya Valentino Rossi. Nah, jadi ini adalah master Brembo, bodinya billet, CNC billet, levernya sih sama nih, yang bagian sininya sama persis sama RCS. Dia bukan Brembo RCS karena tidak ada pemilihan. Jadi ini fix 18x18. Ini nanti akan saya bahas spek yang dimaksud dengan spek 18x18. Ini adalah Brembo Master Rem Ultimate seri tertinggi yang mereka punya. Ibaratnya ultimate inilah. Ini pasangannya. Nah, ini racing line, ini racing line. Ini bukan OE, bukan high performance, ini racing line. Di box saja akan nanti ada stikernya tulisannya racing use only. Di situ ada. Tidak disertai dengan brake switch light. Wah, kenapa gue beli Master Rem ini kok nggak kayak RCS ada switchnya? Bos, namanya juga racing line. Di balapan tidak ada lampu rem belakang, jadi tidak disertai. Kalau maupun bisa kita akali pakai switch yang pressure switch. Ya kalau mau dipakai di motor street. Oke, jadi ya tentu ini ringan sekali. Kelebihan utamanya adalah ini bisa di overhaul, bisa diservis. Kalau buat kalian balap biasa sekali balap dari latihan terus kualifikasi dan lain-lain itu kalian bisa servis. Seal kitnya mereka jual Brembo dan brake-nya beda. Kalau Brembo GP gini, ini feelingnya lebih linear. Ini yang saya penginginkan banget sebenarnya. Ini lebih linear, cuma sayangnya harganya udah 8 digit. Ini feeling brake-nya linear dan enak banget, nyaman banget. Kalau buat kalian pakai track tuh ibaratnya kalau yang kalian yang lain itu walaupun udah pakai dot 5 gitu ya, panas dia akan fading. Kalau ini enggak, ini lebih resisten. Itulah. Jadi kalian balap ya walaupun 10 lap, tapi 10 lap Anda mencari best time dan konsisten. Supaya konsisten Anda perlu bahwa semua perangkat di motor Anda bisa perform konsisten dan keep ultim pada best performance level. Makanya pakai perlu yang kayak gini. Ini dah. Jadi pakai 25, high pressure, high temperature, dia tetap stabil. Lap 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda bisa tahu braking feel-nya dan positioning-nya tetap kurang lebih sama. Ambil kata fading dah, ada terlalu panas dan lain-lain. Itu nggak akan sebanyak ketika pakai RCS. Itu bedanya. Ini adalah Brembo, sebutnya Brembo Master Rem GP. Nah, saya mau bahas spek cara baca. Ini adalah sebut 18x18. Kita bahas ini dulu. 18x18 artinya size piston di dalam 18. Dan 18x18. 18 kedua buat apa? Nah, ini. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah jarak poros tuas. Ini adalah poros tuas nih, yang warna kuning. Baut poros tuas. Yang ini kan pumpnya nih. Tuh kalian bisa lihat di dalam sini. Ini kan pumpnya. Nah, jarak antara titik ngepump sini sampai ke titik poros itu 18 mili. Itulah kenapa 18x18. Efeknya apa? Piston makin kecil tentu. Nah, ini hukum Archimedes lah ya. Size piston, kaliper itu ada perhitungannya, ya kan? Nah, tapi yang belakang yang 18 mili, saya akan jelaskan bahwa bayangin. Ini hukum apa ya? Lengan kuasa lengan beban juga Archimedes juga ya. Oh ya, lengan kuasa lengan beban Archimedes juga. Jarak ini nih 18 mili ini. Kalau lebih jauh apa efeknya? Pasti kalau lebih jauh secara fisika ini lebih empuk, lebih mainin. Semakin dia sorry, gue jadi lupa. Ya benar. Semakin dia mendekat, itu makin kecil. Nah, kenapa gue bahas itu? Karena ini. Nah, ini nih.
kalian pasti bingung. Gua coba sebutin dari pakai misal yang paling enak ini deh. 19L21, 19G31. Oke. Kalian bisa, kenapa saya akan bahas ini? Bos, kenapa ini RCS? Ini ada RCS 14, 17, 18. Kenapa di sini tulisannya semua 18-20? Pertanyaan kalian tentang ini akan gue bahas melalui video ini. Jadi kalau di sini ada 14 RCS, itu artinya piston di dalam radial sini 14. Tapi di sini ada 18, ada 20. Kenapa disebut Brembo ini disebut Brembo RCS? Kalian bisa lihat di website-nya, RCS itu ada kepanjangannya. Rotasional apa itu? Jadi gini, intinya gue ingat kepanjangan RCS-nya, kurang belajar. Di balik karet ini, kalian akan menemukan ada bulb minus yang kalian bisa putar-putar. Apa yang diputar? Nih di sini. Posisi topi ini, yang atas ini bisa bergerak maju menjauh, bisa mendekat. Jadi pas setiap Anda membeli Brembo RCS, itu posisinya adalah, kalau ini misalnya RCS 14, posisinya adalah 14 kali 18. 14 kali 20. Posisinya adalah 14 kali 20. Jadi jarak 14 kali 20, jarak antara ini poros tuas lever ke titik pressing radial pump itu 20 mili. Kalau Anda putar, dia akan bergerak masuk ke dalam. Jadi 18. Bedanya apa kalau posisi 18? Ini posisi atas ya. Kalau Anda tahu dari mana RCS kalian posisi 18? Ketika topi merah ini berada di posisi atas. Itu adalah artinya lagi posisi 18. Jadinya 14 kali 18. Efeknya apa? Semakin dia masuk ke dalam, Anda untuk ngepam ini perlu gerakan makin banyak ke dalam. Sehingga itu melemahkan. Jadi lebih kesan softer. Makanya saya bilang kadang 14 kalau memang yang beberapa orang yang pengennya, gue nggak mau yang terlalu ngejedak, gue pengennya benar-benar agak soft. Kalian bisa robah, karena ini adalah Brembo RCS yang jarak ininya bisa diatur 18-20. Itu di menjawab lah ya. Ini soalnya videonya udah kepanjangan. Jadi itulah kenapa disebut Brembo RCS. Ada juga master rem yang tidak bisa dirubah posisi ininya. Makanya disebut fix. Kalian harus lihat speknya seperti ini. Ini adalah 18 kali 18. 18 ininya jaraknya 18. Sedangkan buat kalian yang pakai RCS dan Corsa Corta, itu pasti kalian bisa setting pistonnya ya, apa yang tertera, tapi feeling levernya kalian bisa pilih 18 atau 20. Beli baru pasti di 20, kalian bisa geser ke 18. 18 efeknya lebih empuk. Coba aja deh, mana yang kalian suka. Belum tentu makin dikit pegang langsung makin ngerem kunci itu lebih enak buat berkendara. Belum tentu, karakter lagi. Oke, gitu aja penjelasan dari saya. Jadi beberapa penjelasan knowledge saya tentang Brembo brakes, beberapa histori, beberapa aplikasi, tipe-tipe, dan kebetulan kita juga ya promosi lah ya. Kita punya ready in stock semua ini dari kaliper aksial, kanan kiri, 2 pot, beberapa tipe, M4 100 mili, 108, GP4 RS 108 mili, Brembo Nickel Black ini terutama untuk buat kalian yang cafe racer, conceptual bike, ini pakai ini, depan belakang kita ready black. Lalu GP4 RX 100 mili 108 kita ready, dan yang ultimate Brembo XB6 titanium pot kita ready, lengkap sama kampasnya. Brembo juga Z04, lalu master pump baik di kanan kiri ada, brake, clutch, Corsa Corta, dan GP. Sekian dari saya, thank you banget udah nontonin ini, dan kalau kalian butuh apa-apa tinggal kontak ke kita. Thank you for watching, bye bye.